Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja FMF hari ini, namun kelihatannya karena pesertanya masih sangat banyak ya, mungkin boleh teman-teman bantu ke depan biar nggak terlalu kosong. Silahkan, nggak di bagian atas aja. Boleh bergeser ke tengah mungkin ya. Ini ada 1000 peserta soalnya. Bagi. Monggo Bapak Ibu boleh isi di tengah ya. Wakilan. Olahraga sedikit Pak, bergerak. Bapak Ibu yang lain masih ini mungkin masih ada yang ingin berpindah tempat biar mungkin kalau di foto juga jadi lebih enak ya. Ini sudah di jam 9.40, mudah-mudahan berjalannya waktu banyak rekan-rekan lain yang bisa menghadiri FMF hari ini. Izin saya mulai ya Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Arif Udiarto STMT selaku Ketua Departemen Teknik Elektro Universitas Indonesia. Dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan Departemen Teknik Elektro serta rekan-rekan peserta FMF pagi ini yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang auditorium MRPQ ini. Perkenalkan, nama saya Ernia Susana dari RG Fairness yang akan bertugas sebagai moderator pada FMF hari ini. Topik yang akan dibahas pagi ini sangat menarik mengenai hidrogen hijau sebagai solusi transisi energi. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Saudara Agustiawan, mahasiswa S3 dengan promotor Prof. Iwa Garniwa dari Smart Grid Research Group yang dipimpin oleh Prof. Rudi Setiabudi. Selain sebagai mahasiswa S3, Saudara Agustiawan ini juga menjabat sebagai Manajer Inovasi Teknologi Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi PT PLN Persero, dan beliau juga telah banyak menghasilkan kajian kebijakan dan artikel ilmiah di bidang listrik dan energi terbarukan. Salah satu artikel yang telah dipublikasikannya adalah Electricity Tariff Simulation on the Largest Electric Power System in Indonesia Using the Time of Use and Critical Peak Pricing Schemes Based on Revenue Neutrality. Judul materi yang akan disampaikan pagi ini adalah Green Ammonia to Support Indonesia Energy Transition Case Study di Papua Java. Sebelum memulai acara, marilah kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum masuk kepada materi, ada informasi yang akan disampaikan oleh Dr. Arif terkait perkuliahan ya mungkin ya Prof. Ya Dokter ya, dipersilahkan Pak Arif. Baik, terima kasih Bu Ernia. Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini mohon izin memanfaatkan waktu ya, mumpung masih dalam suasana Syawal. Jadi yang pertama, atas nama pribadi dan manajemen Departemen Teknik Elektro, kami menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin ya pada Bapak Ibu yang kemarin merayakan Idul Fitri dan menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Semoga semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal ya yang ingin saya sampaikan, ini memanfaatkan kesempatan forum kita. Yang pertama ingin berbagi kabar bahagia ya, bahwa alhamdulillah di tahun ini teknik elektro kita ini sudah mendapatkan kemarin di QS ranking ya sebagai Departemen Teknik Elektro terbaik di Indonesia. Terima kasih banyak atas kerja sama Bapak Ibu sekalian. Ini perlu kita pertahankan ya, karena baru tahun ini kita di QS yang pertama. Kalau THE kita sudah 2 tahun ya.
2023 dan 2024 ini kita yang pertama di Indonesia nomor 1. Ini kita coba terus tingkatkan apa yang sudah kita capai, dan ini tentu saja peran Bapak Ibu sangat penting karena salah satu parameter penilaian adalah di publikasi dan sitasi. Nah, kita tahu bahwa publikasi kita saat ini sudah semakin naik, semakin bagus, dengan kualitas juga sudah semakin baik ya, banyak yang di Q1, Q2. Ini tentu saja tulang punggungnya adalah Bapak Ibu yang sedang mengambil program doktor. Ini mudah-mudahan menjadi pemicu semangat kita semuanya. Yang kedua, saat ini kita sedang dalam proses untuk akreditasi untuk program doktor. Kita sudah mendapatkan A ya, dengan sistem yang lama. Tentu saja kita ingin terus pertahankan dengan sistem yang baru, mudah-mudahan kita mendapatkan unggul. Nah, ini nanti perlu juga kerjasama Bapak Ibu semuanya. Salah satu PR kita adalah masa studi ya Bapak Ibu. Jadi sampai saat ini ketika kemarin kita di audit internal, salah satu yang tidak membuat kita unggul itu adalah masa studi kita. Jadi kurikulum yang kita desain 6 semester saat ini masih lebih ya daripada 6 semester. Harusnya 3 tahun tapi masih 3 sekian ya, 3 tahun. Nah, ini perlu kerja keras kita semua. Tentu saja tidak mudah. Kita sama-sama tahu dimanapun S3 memang tidak mudah ya, karena dengan syarat-syarat yang berat. Ini tidak mudah untuk bisa menyelesaikan tepat waktu. Tapi mudah-mudahan dengan iklim akademik yang sekarang ini sudah semakin baik, iklim riset juga semakin baik. Ini kita berharap masa studi kita semua, Bapak Ibu semua di sini, itu bisa mendekati yang seharusnya, yaitu 6 semester. Sudah ada beberapa yang kurang dari 6 semester ya, 5 semester pun ada. Itu dimungkinkan. Kemudian yang lain, kita punya beberapa kerjasama ya dengan luar negeri. Jadi ini pun bisa dimanfaatkan Bapak Ibu semuanya, baik yang double degree maupun yang sekedar sandwich ya, sekedar sandwich. Ini pun memungkinkan. Jadi kalau memang ada keinginan untuk riset itu di tempat lain dengan mitra kita, itu bisa kita coba fasilitasi. Kita punya beberapa mitra di luar ya, ada dengan Shizuoka University, kemudian dengan Chiba University, kemudian dengan Taiwan juga kita punya beberapa. Nah, ini bisa kita manfaatkan kalau memang bidang risetnya sesuai dengan bidang riset Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang terakhir ini Friday Morning Forum ini kita desain mudah-mudahan ya itu betul-betul dalam rangka untuk membuka wawasan kita semuanya. Karena kita tahu bahwa ilmu elektro ini berkembang sangat cepat, sehingga kadang-kadang karena kita sangat serius di bidang kita tidak aware dengan perkembangan ilmu elektro sesama elektro di bidang yang lain. Makanya kami menyelenggarakan Friday Morning Forum ini dalam rangka agar kita tidak hanya mempelajari secara mendalam di bidang kita, tapi juga kita punya insight ya tentang bidang-bidang elektro yang lain, sehingga kita pergilirkan setiap riset grup ini untuk menyampaikan update perkembangan keilmuan mereka masing-masing. Nah, ini mudah-mudahan difahami oleh Bapak Ibu semua, sehingga kehadiran kita di hari Jumat ini itu tidak hanya sekedar kewajiban ya. Mudah-mudahan lebih dari itu, karena saya rasa ini kesempatan Bapak Ibu semuanya. Kalau tidak nanti barangkali Bapak Ibu hanya punya teman-teman di link risetnya saja, di grup risetnya ya. Tetapi dengan pertemuan semacam ini, kita harapkan tadi misalnya hari ini ya, terima kasih Pak Agus untuk sharing perkembangan keilmuan di bidang tenaga listrik. Tadi hari ini kita jadi tahu siapa Pak Agus begitu kan, beliau di mana, kemudian ekspertisnya apa, sehingga barangkali suatu saat Bapak Ibu perlu ekspertis dari rekan-rekan itu sudah punya bayangan kepada siapa harus menghubungi. Kira-kira demikian saja Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi selamat datang kembali ya. Kemudian selamat menuntaskan pendidikannya di teknik elektro. Kami senang kalau Bapak Ibu di sini, tetapi kami berharap jangan lama-lama ya, gantian sama yang lain. Demikian saja Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Arif. Selamat sekali lagi untuk Departemen Teknik Elektro. PR buat kita semua ya, ternyata harus lulus tepat waktu. Mudah-mudahan bisa kita kejar. Amin. Baik, selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi yang akan disampaikan oleh Saudara Agus Setiawan dengan judul Green Ammonia to Support Indonesia Energy Transition, Case Study Papua Java. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ernia yang telah memperkenalkan saya. Kemudian terima kasih juga untuk Dr. Arif Udiarto selaku Ketua Departemen Teknik Elektro dan juga Bapak Ibu dosennya yang bersedia hadir di FMF 41 ini, dan juga teman-teman seperjuangan teknik elektro, semoga cepat lulus juga ya. Amin. Oke, perkenalkan, nama saya Agus Setiawan ya. Saya dari grupnya Smart Grid Research Group ya, yang dipimpin oleh Prof. Rudi. Oke, dengan judul untuk FMF kali ini adalah Green Ammonia to Support Indonesia Energy Transition, Case Study untuk Papua Jawa. Jadi sebelumnya jadi ini istilah lama ya, tak kenal maka tak sayang, jadi saya memperkenalkan diri ya. Saat ini saya di PLN ya. Mungkin ada yang dari PLN juga? Nggak ada ya? Jarang berarti kalau PLN ambil S3 berarti. Kemudian saya ada riwayat pekerjaan dulu di pembangkit ya, rata-rata saya memang di pembangkit. Pernah di PLTA Riam Kanan, ada yang dari Kalimantan? Nah, itu ada PLTA di Kalimantan di Riam Kanan, kemudian di PLTD Barito, PLTG, dan juga di PLTU. Jadi mungkin hampir semua jenis pembangkit saya udah pernah bekerja di sana ya. Kemudian ini ada beberapa artikel atau paper yang pernah saya tulis ya. Kemudian kajian ada beberapa juga. Nah, saat ini saya bekerja di PLN Pusat ya, di Jalan Trunojoyo, Blok M, sebagai manajer inovasi teknologi. Jadi untuk perumusan masalah adalah memang kita dihadapkan dengan yang sudah selalu kita dengar, global warming ya. Jadi dunia ini memanas gitu ya, dan dengan memanasnya dunia ini menimbulkan banyak sekali katastrofik ya, bencana-bencana yang diakibatkan oleh pemanasan global. Makanya PLN dan seluruh perusahaan-perusahaan sekarang lagi gencar-gencarnya untuk melakukan transisi energi. Jadi yang dari fosil berpindah menuju ke renewable. Untuk energi terbarukan, yang seperti kita ketahui bahwa Papua mempunyai potensi energi yang sangat besar, terutama di bidang tenaga air, hydropower ya. Jadi sekitar menurut pegawai BPPT ya, Pak Sugiono, kalau ada yang tahu, yaitu sekitar 23.000 megawatt potensinya. Jadi itu yang mendasari saya untuk membuat tulisan mengenai green ammonia ini.
Jadi ini adalah program PLN. Kita punya roadmap ya untuk mengatasi transisi energi ini. Jadi dari tahun 2020 kalau kita lihat grafiknya ini, dia akan naik terus untuk emisi CO2-nya. Tetapi dengan adanya program PLN ini kita harapkan akan turun nanti akhirnya di 2060 akan menuju net zero emission. Ini adalah gambarannya. Jadi kita akan menuju 480 gigawatt renewable energy di tahun 2060. Kemudian investment yang kita keluarkan itu banyak juga, 700 billion USD. Kemudian juga ada rencana carbon capture dan storage ya. Kalau kita tahu bahwa emisi dari fosil power plant kita akan tangkap dan akan kita masukkan ke bumi ya, yaitu di oil reservoir, depleted oil reservoir, dan dia diharapkan tidak bisa keluar lagi ke atmosfer ya. Ataupun nanti ada juga seperti salin aquifer itu di dalam juga. Nah, itu kita punya rencana sekitar 19 gigawatt dari batu bara dan gas untuk diimplementasikan CCUS. Nah, ini kita menuju fokusnya. Jadi potensi energi terbarukan di Papua untuk memproduksi hidrogen hijau. Jadi sebelum ke amonia kita perlu proses membuat hidrogen dari listrik ya. Dan kita rencanakan misalnya dengan hydropower itu. Ini potensinya sekitar 22.370 megawatt di Papua. Karena di Papua ini sampai saat ini hanya 290 megawatt peaknya, beban puncaknya di sana itu. Kalau total seluruh Papua itu 290 megawatt. Itu berbanding kebalik dengan di Jawa. Jawa yang mempunyai potensi renewable yang sedikit, itu dia beban puncaknya sekitar 30.000 megawatt. Nah, jadi kita mempropos untuk membawa energi dari Papua menuju ke Jawa, karena di Papua bebannya sedikit tetapi mempunyai potensi renewable energy yang sangat besar. Nah, ini sebagai gambaran kita. Air itu 22.000, kemudian untuk windnya 1.800, untuk potensi dari surya itu 8.532 megawatt, dan untuk biomas itu 150 megawatt. Nah, kemudian ini adalah setelah kita produksi hidrogen dan kita convert ke amonia, untuk mengangkut energi hidrogen dari Papua ke Jawa itu memerlukan media atau transportasi ya. Nah, jadi di artikel saya ini saya bandingkan metode transportasi dari 3 jenis yang saat ini ada, yaitu yang pertama dengan menggunakan hidrogen cair. Kekurangan dari hidrogen cair ini adalah dia memerlukan banyak sekali energi ya, karena dia harus mendinginkan temperatur menjadi 253 derajat Celcius, yaitu suhu yang sangat dingin gitu. Nah, itu memerlukan energi yang sangat besar, sehingga ini
untuk operasinya memerlukan biaya yang besar gitu ya. Dari ke 6 parameter ini seperti misalnya gravimeter hydrogen density itu dia 100% memang ini keunggulannya. Jadi kita beri nilai 3, kemudian untuk volumetric itu dia nomor 2, kemudian untuk ignition temperature dia nomor 2 ya. Kemudian infrastrukturnya dia memerlukan lebih banyak pengembangan ya terkait dengan konstruksi untuk skala yang besar. Kemudian untuk utilization-nya dia bisa sebagai co-firing ataupun bisa dimanfaatkan sebagai fuel cell. Kemudian yang kedua MCH itu juga kita bandingkan ya. Untuk utilisasinya dia bisa untuk pembakaran melalui dehydrogenation. Jadi nanti MCH ini dari hidrogen dijadiin MCH. MCH nanti ke hidrogen lagi baru bisa diutilisasi. Kalau MCH ini dia karakteristiknya seperti bensin. Nah, sehingga untuk infrastruktur dia lebih paling bagus ya, karena bisa menggunakan infrastruktur bensin. Kemudian yang ketiga itu seperti judulnya yaitu amonia itu ya, yang kita propose ini mempunyai kelebihan bahwa amonia ini bisa digunakan langsung pembakaran tanpa harus mengalami proses dehydrogenation. Kemudian juga bisa menggunakan infrastruktur existing ya, seperti propan infrastruktur, dan juga kita juga berpengalaman untuk menangani amonia di industri pupuk itu udah proven. Jadi dari ketiga skenario ini yang paling visible adalah amonia, sehingga kita akan propose ke amonia. Nah, ini adalah peran Papua dalam pasukan energi. Jadi produksi amonia hijau ya. Jadi amonia hijau ini berasal dari listrik, dari power ya. Power kemudian dikonvert ke amonia, kemudian amonia diangkut terus diutilisasi di Jawa, seperti itu. Nah, ini ada beberapa metode untuk elektrolisis menjadi hidrogen ya. Ada dengan alkalin, AEM, kemudian PEM dan solid oxide. Nah, ini. Nah, kalau skemanya seperti ini, jadi dari power ke amonia, nanti amonia ke power lagi. Nah, ini adalah kira-kira transportasinya ya. Kita menggunakan armada marine fleet ya. Jadi jarak antara Papua dan Jawa, kita ambil contoh di Jawanya di sekitar Gresik situ ya. Jadi memerlukan transportasi 3.000 km dari Papua ke Jawa. Nah, ini skenarionya seperti itu. Kemudian untuk pemanfaatan amonia, jadi amonia ini bisa dimanfaatkan untuk langsung co-firing ya, atau bisa melalui menggunakan turbin gas ataupun combined cycle, itu bisa. Kalau combined cycle ini dia bisa punya efisiensi 50%, efisiensi thermal 50%. Kalau di PLTU dia 40-45%, lebih rendah sedikit.
ini bisa NH3 langsung di cofiringkan. Nah, nanti akan menghasilkan green electricity ya. Nah, ini yang nanti kita bisa monetize misalnya dengan carbon trading atau dan sebagainya gitu. Nah, ini adalah salah satu dari metode untuk melakukan transisi energi di pembangkitan. Kita menggunakan infrastruktur existing karena untuk menghemat capex. Sebenarnya ada metode lagi satu dengan menggunakan fuel cell. Dia lebih efisien ya. Jadi fuel cell bisa efisiensinya bisa 60%, lebih tinggi dari kedua equipment ini. Tetapi dia akan memerlukan capex. Kalau di sini kita memanfaatkan existing power plant sehingga tidak memerlukan capex yang besar. Memang perlu dimodif ya, perlu ada capex tentang modifikasi misalnya di PLTG-nya atau PLTGU, kemudian di PLTU kita perlu modifikasi di burnernya. Itu memang perlu capex di sini. Coba nggak sebesar kalau kita menggunakan fuel cell. Kemudian keuntungan dari co-firing amonia ini untuk lingkungan dan ekonomi ya. Jadi memang tujuannya adalah transisi energi dari yang tadinya fuel base gitu ya, fossil base ke renewable base. Itu akan menjadi lompatan besar untuk di dalam pembangkitan ya. Jadi akan mengurangi emisi karbon. Kemudian yang kedua akan memanfaatkan surplus EBT dari pulau lain ke pulau lain yang lebih membutuhkan. Seperti misalnya tadi dari Papua yang di sana hanya 290 MW untuk peak overall di Papua itu akan dibawa energinya melalui hidrogen. Nah, itu ke Jawa yang notabene memerlukan energi yang lebih besar, yaitu beban puncaknya 30.000 MW. Kemudian juga bisa secara ekonomi akan bermanfaat karena kita akan bisa melakukan carbon trading secara optimal. Yang ketiga pastinya akan menciptakan lapangan, yang keempat menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, ini adalah analisa biaya untuk perhitungannya. Jadi kita dari base hitungannya dari PLTA ya. Jadi PLTA ini melalui statistik yang ada kita tarik melalui dengan menggunakan regresi, kira-kira nanti di tahun berapa kita akan manfaatkan hidrogen ini. Nah, ini yang menjadi basis untuk perhitungan berapa biaya listrik untuk menghasilkan hidrogen. Nah, kita bandingkan dengan combined cycle dengan menggunakan LNG. Nah, kita ini adalah amonia yang diperlukan untuk menggantikan misalnya ini di Gresik itu setahunnya hampir 6.000 gigawatt. Nah, ini kira-kira kita perlu 2 juta ton per tahun untuk hidrogennya. Karena amonia itu berasal dari hidrogen, maka hidrogennya dia akan lebih tinggi karena ada efisiensi di proses Haber-Bosch-nya itu 2,2 juta. Kemudian ini kira-kira kapasitas dari Haber-Bosch-nya dengan capacity factor sekitar 70% ya. Kemudian untuk electrolyzer ini kapasitasnya sekitar 2.900 megawatt, sehingga
untuk dari listrik ke amonia untuk ke listrik lagi, kira-kira efisiensi energinya sekitar 42,88%. Jadi memang kalau misalnya kita bandingkan dengan baterai, kesimpulannya adalah baterai lebih bagus ya untuk efisiensi round tripnya daripada menggunakan hidrogen. Tetapi hidrogen mempunyai keunggulan, dia bisa diangkut dengan fleet. Kalau baterai dia bisa diangkut memang, tetapi untuk spesifik density-nya dia lebih sangat rendah ya, sehingga dia akan jauh lebih mahal untuk transportnya. Itu kalau kita compare antara baterai base dengan amonia. Tapi base itu dia bisa optimal dimanfaatkan ketika dia energi RE-nya dimanfaatkan di in situ. Jadi misalnya sistem itu menghasilkan RE di situ, terus di storage-kan ke baterai, kemudian baterai ke sistem yang sama, itu pasti lebih efisien daripada menggunakan hidrogen. Itu secara secara umum seperti itu kesimpulannya. Ini adalah CAPEX untuk peralatan-peralatannya berdasarkan dari paper yang ada. Nah, ini untuk daya saing untuk PPP, kita bandingkan ketika kita menggunakan amonia yang berasal dari Papua ke Jawa, itu kita membutuhkan 29,17 per kilowatt hour. Sedangkan kalau kita pakai LNG sekarang itu harganya jauh di bawah itu ya, 11,12 kilowatt hour. Nah, ini untuk mengatasi masalah tersebut, maka kalau kita andai-andaikan gitu, jadi untuk electricity cost memang dia pengaruhnya sangat banyak ya. Jadi dia akan ke level yang sama dengan menggunakan LNG ketika dia turun sekitar 20% untuk electricity cost-nya. Untuk hidrogen dia sekitar 10% gitu ya. Jadi masih sangat jauh ya dari sekarang ya. Ini adalah cost sensitivity. Kalau overall-nya di hijau ini itu sekitar 30% semuanya turun harganya dari biaya listrik, terus CAPEX untuk electrolyzer, Haber-Bosch prosesnya turun juga. Kemudian hidrogen tank juga ini pengaruh sekali. Ternyata hidrogen tank ini dia memakan komposisinya sekitar 40% dari biaya CAPEX. Nah, ini adalah kalau yang S3 bicaranya kan novelty ya. Nah, novelty-nya itu di sini. Jadi existing LCOE perhitungan hidrogen kan di ini ya, dari investment, kemudian maintenance, terus sama biaya electricity gitu kan. Ini yang umum ada. Kemudian kita tambahkan satu lagi parameter, yaitu emisi faktornya dengan carbon tax. Nah, kita asumsikan nanti carbon tax kita itu seiring berjalannya waktu dia naik-naik gitu ya. Saat ini kan masih $2 per kilogram ya. Iya, $2 per kilogram. Kalau kita meninjau dari negara-negara Eropa ada yang $80 per ton ya, per ton CO2 itu. Jadi kalau kita asumsikan itu bisa visible sekarang, kita di titik 180 USD per ton CO2
akan dikenai pajak untuk setiap emisi dari pembangkitnya. Jadi kalau kita misalnya lebih dari itu, maka dia akan visible. Jadi masih sangat mahal sekali ya untuk menggunakan transisi energi menggunakan amonia. Tapi itu sekali lagi tergantung dari tarik-menarik antara kepentingan kita mempertahankan affordable ataupun kita secara sustainability lingkungannya. Kalau kita pilih itu berarti ini 180 USD per ton CO2 siapa yang nanggung gitu ya. Nah, itu apakah nanti dikonversi menjadi tarif listrik naik atau subsidi naik, nah itu menjadi masalah tersendiri. Itu kira-kira ini kesimpulannya. Transisi energi memerlukan banyak alternatif, salah satunya dengan menggunakan green ammonia, tetapi sekarang masih sangat mahal ya, melalui metode ammonia co-firing. Dengan menggunakan green ammonia, memanfaatkan potensi hidropower di Papua ke Jawa, itu masih sangat mahal. Untuk sekarang harganya di 29,17 sen per kWh. Kemudian kalau misalnya kita ingin kompetitif, maka carbon tax yang dinaikkan sekitar 180 USD per CO2 emisinya. Oke, terima kasih presentasi dari saya. Terima kasih Pak Agus. Masuk ke sesi tanya jawab, dipersilakan kepada rekan-rekan yang hadir di FMF ini mungkin akan menyampaikan pertanyaan. Kita buka sesi 1 untuk 2 penanya, silakan menyebutkan identitas namanya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Agus untuk presentasinya. Nama saya Irfan dari grup risetnya ICT MPR, Prof. Surya Negara. Nah, kebetulan ini Pak Agus, risetnya kami sendiri berkaitan dengan jejak karbon. Nah, tadi saya tertarik di bagian terakhir mengenai carbon tax ya. Kalau boleh tahu tentang carbon tax sendiri, regulasinya di Indonesia apakah sudah ada, dan kalau boleh tahu regulasinya seperti apa, dan kira-kira nanti seperti apa ya nanti ke depannya tentang carbon tax ini. Terima kasih. Langsung dijawab aja Pak. Oh ya, makasih Pak Irfan atas pertanyaannya. Jadi memang Indonesia sudah ada beberapa regulasi yang berlaku sekarang ya. Yang terakhir itu ada peraturan tentang carbon capture storage nomor 14 Perpres kalau nggak salah, Perpres tahun 14 2024 ini ya. Jadi masih baru sekali. Jadi itu mengatur tentang carbon storage ya, dan dia itu basisnya memang di migas ya, migas. Itu kita sudah memulai dengan Perpres. Nanti ke depan memang akan ada peraturan-peraturan permen turunan atau ya permen gitu ya, untuk petunjuk teknisnya. Kalau mengenai harga, ada Undang-Undang nomor 16 kalau salah 2016 gitu, tentang harmonisasi pajak. Nah, itu memang di sana di state untuk yang penghasil emisi itu akan dikenakan pajak $2. Nah, itu nanti mungkin dengan adanya perkembangan regulasi yang ada, mungkin kita akan memandang atau melihat perkembangan dari negara-negara yang lain ya, untuk ininya, untuk kira-kira yang paling fair untuk carbon tax kita itu berapa gitu ya.
Itu Pak mungkin yang bisa saya jawab. Terima kasih. Cukup jelas Pak Irfan? Makasih. Yang lain silahkan. Rekan-rekan yang lain. Ya, terima kasih Pak Arif ya. Terima kasih Pak Agus. Meskipun saya bukan bidangnya di sini ya, tapi saya bisa menangkap si idenya ya, ide yang Pak Agus sampaikan. Boleh dilihatkan tadi Pak, yang peta tadi yang ada kapalnya ya. Nah ini kan kalau kita lihat ya Pak Agus, ini nanti kapalnya menempuh jarak yang cukup jauh ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa misalnya tidak kita bangun bukan di Pulau Jawa, tetapi mungkin di Pulau NTB ya, atau NTT begitu, sehingga perjalanannya tidak terlalu jauh, kemudian tempat untuk pembangkitnya itu di situ, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan di NTB, NTT, dan nanti antara pulau itu baru disambungkan dengan yang bawah laut ya, sebagaimana mungkin dengan jaringan internet kita. Itu kan boleh jadi mungkin lebih hemat ya, dan bisa menyelesaikan beberapa masalah yang lain. Gimana menurut Pak Agus? Ya, makasih Pak Arif. Jadi saya belum menghitung itu ya. Mungkin itu bisa menjadi alternatif ya, tapi kita perlu lakukan perhitungannya. Memang constraint-nya itu memang jarak yang sangat jauh. Kalau kita bandingkan dengan menggunakan kabel, kita nggak usah menghitung, mungkin pasti lebih mahal ya. Kabel laut kan mahal sekali ya. Nah, tapi kalau tadi menurut Pak Arif bisa ditaruh di sini misalnya, ini kabel lautnya kan nggak terlalu panjang. Nah, mungkin ini bisa dihitung, nanti bisa sampai ke Jawa ini. Jadi kabel laut ini, dan kabel laut tentunya dia punya rating ya, rating ampaksiti. Jadi kira-kira kita mau suplai energi melalui hidrogen dari sini itu berapa megawatt gitu ya. Kalau misalnya besar sekali gitu kan, otomatis nanti akan mempengaruhi CAPEX dari kabel laut di sini gitu ya. Nah, tetapi nanti bisa dihitung lagi Pak untuk riset next doktor gitu ya. Mungkin ini bisa menjadi ide juga. Jadi ini nanti bisa dihitung jika dibandingkan dengan fleet ini, harganya itu berapa nanti ini ya, yang bisa perbedaannya berapa, seperti itu. Karena di sini memang energinya sangat besar sekali Pak. Jadi kalau saya boleh sampaikan bahwa kita punya 5 pulau besar. Yang paling besar potensi airnya itu pertama di Papua, yang kedua itu malah di Sumatera, baru ketiga itu Kalimantan. Karena Kalimantan ini dia sangat luas, cuma untuk elevasinya dia rendah. Tapi yang di utara ini agak tinggi, jadi memang ada beberapa tempat seperti Kayan itu dia punya potensi yang besar, tapi di overall Kalimantan itu dia elevasinya lebih rendah daripada Sumatera, sehingga Sumatera itu dia punya potensi air yang lebih besar gitu. Kemudian Sulawesi, kemudian Jawa. Seperti itu Pak Arif, makasih. Baik, makasih. Masih tersisa waktu 7 menit lagi, kita buka satu pertanyaan lagi, silakan. Ya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Gemel, saya dari grup risetnya IoT Prof. Riri. Jadi tadi kan kalau nggak salah itu kan di slide sebelumnya atau setelahnya itu kan si amonia itu dimasukin di combined cycle-nya PLTG ya. Nah ini ya. Itu PLTG ya? Ya, PLTG sama PLTGU sebenarnya PLTG itu bisa menjadi PLTGU kalau dia ada combined cycle ya. Ya, di combine lagi pakai IRSG. Saya kan beberapa kali pernah ngerjain proyeknya PLN ya di PLTG. Ya.
walaupun bukan riset utama saya. Cuman memang kan problematika di Jawa itu udah banyak PLTG yang udah dinonaktifkan kan. Betul. Muara Karang, di Gresik dan lainnya gitu. Cuma pertanyaan saya, kalau nggak salah satu proyeknya PTBA itu dia pengen gasifikasi batu bara untuk menekan kos biaya gas gitu kan. Nah, pertanyaan utama saya adalah ketika proyek gasifikasi ini udah ada dan dia udah dibebankan dengan carbon tax, itu lebih efisien mana proyek amonia ini sama proyek gasifikasi batu bara gitu? Itu aja sih buat PLTG atau PLTGU ya. Ya, terima kasih. Ya, baik. Jadi yang gas berasal dari batu bara gitu ya. Gasifikasi itu nanti dia akan menghasilkan kalau gas berarti kan basisnya adalah CH4 ya, metana gitu ya. Ya, Metana itu seperti yang existing itu. Jadi karakteristiknya itu seperti yang existing LNG. Sehingga itu punya kelebihan untuk PLTG maupun PLTGU itu dia tidak memerlukan modifikasi gitu ya. Itu kelebihannya dari gasifikasi batubara itu yang pertama. Tetapi yang kedua, menurut penelitian di Jepang itu amonia itu mempunyai efisiensi termal lebih tinggi daripada LNG, daripada metana itu. Sehingga mungkin perlu di-compare lagi, dihitung lagi itu. Kira-kira nanti secara biaya lebih bagus mana? Karena memang kalau amonia itu perlu modifikasi lagi, dan itu masih berkembang saat ini. Paling besar itu 40%, belum sampai 100%. Jadi mesin-mesin yang existing ini memang belum bisa kompatibel secara langsung untuk komposisi yang lebih besar gitu. Seperti itu kira-kira. Makasih. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya ya. Kita masih punya waktu 4 menit lagi, bisa kita buka satu pertanyaan untuk rekan-rekan, silahkan. Tidak ada. Oke, mungkin dari saya ya Pak Agus, tantangannya Pak, selain dari penyimpanan dan pengangkutan tadi, untuk konsep yang Bapak tawarkan di penelitian ini apa aja? Silakan. Oke, tantangannya terkait dengan amonia sendiri, memang dia adalah termasuk toksik. Nah, itu perlu penanganan yang lebih intensif ya, sehingga akan menaikkan biaya safety di situ ya. Karena kalau yang tinggal di Gresik mungkin tahu dia, amonia itu kalau bocor itu menimbulkan ketidaknyamanan yang bisa dirasakan masyarakat itu di sekitar. Itu mungkin tantangan yang ada. Jadi mungkin tantangannya cuma itu sih Bu, kalau yang amonia ya. Karena memang kalau dari kita sudah nilai gitu dari 6 parameter itu, memang yang paling bagus itu amonia, paling bagus untuk ini. Untuk konversi dari electricity, hidrogen itu pakai medianya amonia. Untuk perhitungan saat ini ya. Ya, makasih. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan segera dapat dukungan pemerintah juga ya Pak. Amin. Untuk bisa mewujudkannya. Yeah. Baik, inilah akhir dari FMF kita hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan semua. Sebelum kita tutup acara ini, mungkin ada foto bersama ya Pak Arif ya. Mungkin izin menyampaikan sedikit pantun. Ikan gabus, ikan sepat, memancingnya sulit didapat. Cakep. Sehat sejahtera di hari Jumat. Semoga FMF hari ini memberikan banyak manfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan saya selaku moderator. Untuk foto bersama